Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 21 Januari 2021 dengan judul, Ia selalu di depan kita, maka kita tidak akan goyah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita, saya mengajak untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan, kemurahan, dan penjagaan Tuhan bagi masing-masing kami, sehingga kami bangun dengan tubuh sehat dan segar pada saat ini. Sebelum kami melakukan tugas, aktivitas, dan pelayanan kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Mari kita ikuti penjelasannya. Di tengah-tengah segala kekacauan yang akan menekan atas jiwa, hanya ada satu yang dapat menolong kita dari segala kesukaran kita itu, dan membantu segala kegelisahan kita. Kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita pada Yesus dan mengingat bahwa Ia ada hadir dan menyuruh kita hidup bersama dengan Dia. Kita harus memeliharakan pikiran kita pada Allah. Maka dalam kelemahan kita Ia akan menjadi kekuatan kita. Dalam kebodohan kita Ia akan menjadi hikmat kita. Di dalam kelemahan kita Ia akan menjadi kekuatan yang menopang kita. Kita boleh diberi kepastian bahwa kita tidak perlu naik ke sorga untuk menurunkan Yesus kepada kita. Tidak pula turun untuk menaikkan Dia, karena Dia ada di kanan kita, dan matanya selalu memandang kepada kita. Kitalah seharusnya berusaha untuk menginsafi bahwa Tuhan selalu sangat dekat kepada kita, menjadi penasehat dan penuntun kita. Inilah satu-satunya cara di mana boleh kita merasa yakin terhadap Allah. Kita perlu mendidik dan melatih pikiran, agar kita akan beroleh iman yang cerdas, dan mendapat persahabatan yang berpengertian dengan Yesus. Jika kita tidak membuat persahabatan yang terus-menerus antara Allah dengan jiwa kita, kita akan tercerai daripadanya, dan kita berjalan terpisah dari Dia. Bila kita bersahabat dengan orang-orang sekeliling kita, dan menaruh harap kita pada manusia, dan kasih sayang kita akan dipalingkan dari tujuan perbaktian yang benar. Janganlah membiarkan kesejukan dunia mendinginkan kasih kita bagi penebus kita. Jika kita mempunyai persekutuan dengan Dia, kita mesti selalu yang dihormati, memberikan kepadanya tempat yang terutama dalam kasih sayang kita. Kita harus membicarakan daya tariknya yang tiada taranya, dan selalu mempertumbuhkan keinginan hendak memperoleh pengetahuan yang lebih baik akan Yesus Kristus. Kemudian Roh-Nya akan beroleh kuasa mengendalikan kehidupan dan tabiat kita. Kalau pernah ada waktu apabila manusia memerlukan hadirat Kristus pada sebelah kanannya, sekaranglah waktu itu kita memerlukan kapten keselamatan kita terus menerus di samping kita. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa kita perlu mendidik dan melatih pikiran agar kita akan beroleh iman yang cerdas. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri,
dan stafnya. Hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan gejolak yang terjadi saat ini. Dengan bantuan kuasa Tuhan, semuanya dapat berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tujukan. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat, pengetahuan, dan dedikasi sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat melayani dengan penuh sukacita di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, pelihara mereka juga. Terlebih mereka sangat membutuhkan kecurahan akan Roh Kudus, agar mereka dapat memberikan pelayanan dengan penuh sukacita kepada umat-umat Tuhan. Kami juga mengingat akan guru-guru dan kepala sekolah dan semua siswa yang saat ini oleh karena pandemi mereka harus belajar dari rumah. Kiranya Tuhan berikan hikmat pengetahuan sorga kepada guru-guru dan juga siswa, dan lebih daripada itu dedikasi di dalam pelayanan. Kami menyerahkan juga akan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka dan curahkan juga hikmat dan pengetahuan sorga agar mereka bertanggung jawab dalam segala tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun dimanapun mereka berada saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka. Mereka selalu bersyukur, dan lebih daripada itu, mereka menggunakan bakat dan talenta mereka untuk melayani sesama manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.